Tolong, tolong. Makanya, Ada keranda? itu pintunya Pak, pintunya. Ada mobil box, ada itu pintunya, ada rang-rangnya. Inilah detik-detik kebakaran yang melahap sebuah mobil box pengangkut uang di Jalan Trans Barat, Sulawesi. Mobil pengantar uang ini. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bodi mobil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mobil terbakar habis beserta buatannya, yakni uang tunai senilai lebih dari 4 miliar rupiah. 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai berhasil dipadamkan, petugas kepolisian memasang garis polisi di sekitar mobil dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya mobil. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terpeleset saat hendak duduk di pagar besi pembatas, seorang mahasiswi perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat terjatuh dari lantai 3 kampus. Korban alami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif. Inilah detik-detik seorang mahasiswi terekam kamera pengawas jatuh dari lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Korban terjatuh diduga terpleset saat hendak duduk di atas pagar besi gedung tersebut. Peristiwa ini bermula saat korban sedang istirahat di lantai 3 gedung usai mengikuti ujian tengah semester UTS di kampusnya. Pada saat hendak menaiki pagar, naas korban terjatuh hingga alami luka berat. Mau turun buat sholat zuhur. Nah, saya sempat melihat ada orang, bocahnya masih di situ, tapi cuma baru kayak cuma duduk di pagar doang. Terus ya udah saya turun naik lift. Saya turun dari lift, dia jatuh. Kini korban mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi ungkap proses panjang penemuan Bilkis, bocah 4 tahun yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam. Lokasi terakhir Bilkis ditemukan. Bilkis berhasil diamankan tanpa ada tanda kekerasan. Levi, boleh ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku Anak Dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa?
Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan, trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penganiayaan ataupun perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya ya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Ya, Jadi tidak ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Levi? Sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari. 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak, bukan di rumah. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Ya, buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat ya. Pemirsa, suami Nadia Hutri, salah satu tersangka jaringan penculik Bilqis, mengaku tidak mengetahui istrinya bagian dari sindikat penjualan anak. Nadia membeli Bilqis dari pelaku penculikan seharga 3 juta rupiah. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syah Putra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satunya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain.
Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan.